Terus buat perbandingan juga, kalau untuk kuliah kan bisa ratusan juta ya. Biaya khusus juga sampai 100 juta. Terus kalau dibilang worth it, ini lebih worth it khusus. Terus keluar negeri juga. Saya udah firasa tuh. Ujung-ujungnya benar kan, ketabrak oleh pembatas. Udah ketabrak atau baru mau? Tabrak pembatas. Ya ampun. Tabrak itu, bayangkan motornya terlempar, mobilnya tuh dari sana terus sekitar berapa meter lah. Sekali dia mau ujian Straiban ya, menulis. Bayangkan nih teman-teman. Jadi saya bilang itu perjuangan banget. Udah mau nggak mau dia besok ujian tuh maksa pakai tangan kanan apa? Iya, maksa aja. Halo kawan YJ, kembali lagi di segmen YJ antar peserta. Yeay. Yeay. Nah sekarang Minje nggak sendirian karena Minje udah ditemenin sama Kak Marcel yang akan berangkat hari ini banget. Wah, selamat ya Kak ya. Terima kasih. Terbilang cepet banget loh Kak Marcel ini, dari visa approve terus langsung dari apa, pengajuan ya Kak ya? Dari pengajuan visa terus juga proses itu benar-benar cepet banget. Wih. Gimana perasaannya hari ini? Senang. Senang bahagia banget ya. Jadi kayak apa, perjuangan selama ini tidak sia-sia. Terbayarkan Terbayarkan, ya. iya. Nggak sedih kan Kak ninggalin orang rumah? Oh tidak. Enggak ya. Iya. Kenapa tuh Kak mau ambil program FShot? Tertarik sih. Tertarik ya. Jadi kayak sebenarnya juga biar tambah pengalaman saya di bidang sosial. Terus untuk 1 tahun menurut saya itu sangat cukup. Sangat pas untuk bisa belajar budayanya. Habis itu bahasanya, orang-orangnya. Jadi menurut saya 1 tahun itu cukup lah. Oh, Kak Marcel ini berarti emang suka yang sosial-sosial gitu, kegiatan sosial gitu? Ya bisa dibilang. Oke. Sebelum tahu FShot nih, itu aktivitasnya apa Kak? Saya sebelumnya itu di Bekasi. Nah, itu kan hampir setahun kan. Itu cuma kayak kerja part-time catering. Catering, habis itu pernah juga jadi OB. Nah, semua sudah geluti semua. Kayak jual makanan, minuman gitu. Nah, gitu sih. Jadi ada aja aktivitas lah. Nah, itu awal mulai itu dari adik. Adik kan ya sempat itu kursus. Ceritanya juga ke sini itu waktu itu mau kuliah. Mau kuliah. Nah, jadi pas waktu itu karena memang harus cari tempat untuk kuliah lagi. Tapi karena belum dapat yang pas. Dan akhirnya sempat tahu adik itu kursus, iseng-iseng lah tanya-tanya terus kayaknya menarik itu kan. Terus buat perbandingan juga, kalau untuk kuliah kan bisa ratusan juta ya. Terus untuk biaya khusus nggak sampai 100 juta. Terus kalau dibilang worth it, ini lebih worth it khusus. Terus keluar negeri, healing. Di sana kerja Kerja sambil healing. Ya, kerja sambil healing lah. Jadi ya sudah benar-benar memantapkan untuk ikut kursus bahasa Jerman, beritahu ke keluarga semua, dan puji Tuhan 100% responnya positif. Ya. Nah, kalau dari orang tua sendiri nih Kak, backgroundnya kayak gimana? Kalau boleh tahu? Saya jujur, orang tua saya untuk bapak petani. Bapak petani, mama ibu rumah tangga. Nah, jadi kalau misalnya ada anak yang istilahnya pengen, saya mau kayak gini Pak, saya mau kayak begini, mereka ya itu puji Tuhannya mendukung, support. Terlepas entar hasilnya seperti apa, itu resiko yang namanya gagal sama berhasil itu kan berjalan juga bersamaan kan. Itu jadi ya udah silakan itu, kalau selama kamu merasa itu cocok untuk kamu ya udah ambil. Orang tua sih nggak ambil pusing lah gitu lah. Laki-laki kan ya. Betul. Jadi ya udahlah, intinya apa yang sudah kamu mulai harus tanggung jawab, selesaiin sampai benar-benar tuntas gitu. Nah, gitu sih. Keren. Tapi pas ketika memang sudah mau memutuskan FShot, saya pikir memang harus aktif di ya. Jadi saya lumayan ya, kemarin sekitar ada 3 sampai 4 saya ikutin magang di tempat sosial. Oh, gimana Kak rasanya Kak? Ya menantang sih sebenarnya.
agak kaget juga sebenarnya. Lebih sulitnya tuh yang anak-anak. Sangat sulit tuh anak-anak. Anak-anak. Karena kita nggak tahu moodnya dia mau gimana ya. Iya, benar-benar. Cuma kayak uring-uringan doang, cuma marah-marah ya. Tapi kita nggak tahu harus ngapain gitu. Sedangkan kalau sama orang berkebutuhan khusus dewasa itu, nah itu mereka masih bisa kontrol lah mood mereka, walaupun tidak 100%, tapi mereka masih bisa menjaga, menahan emosi mood mereka hari itu gitu loh. Nah, dia sama anak-anak gitu. Berarti Kak Marcel kan tadi tahun 2023 ya baru masuk ke BIJ. Terus terus kan ini baru banget tahun 2025. Ada kendala kah atau memang kalau untuk FV shot itu emang durasinya agak lama atau gimana? Oke. Sebenarnya untuk FV shot saya pribadi bisa dibilang masuknya itu tahun-tahun ya kurang pas lah ya. Waktu itu kan kalau saya boleh ini kan perang Ukraina Rusia itu kan. Nah jadi waktu 2024 kemarin, 2023 atau 2024 agak masalahnya di situ. Hanya dari FV shot sendiri itu agak membatasi untuk yang mau ngikutin programnya. Nah, jadi banyak dapat penolakan sebenarnya. Karena itu sih yang perang itu. Tapi sebenarnya setelah udah normal itu malah sangat cepat gitu loh. Welcome, mereka lebih cepat. Hanya emang proses saya kemarin tuh emang timingnya kurang pas aja gitu. Terus sama perusahaan yang sekarang tuh itu fun fact-nya itu saya sempat ditolak. Iya. Sama perusahaan yang saya keterima sekarang. Berarti sebelumnya udah pernah udah sempat interview terus ditolak. Nah, ditolak. Ditolaknya itu ada 2 alasan. Waktu itu alasannya itu bahasa Jerman saya belum terlalu bagus, belum flashy, belum lancar lah ya. Yang kedua, magang saya itu masih kurang. Mereka minta harus sama orang-orang berkebutuhan khusus dewasa. Karena di sana kan sama orang dewasa. Nah, kalau kemarin saya cuma kantongin sertifikat sama anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi sempat pikiran juga. Jadi mereka kasih clue, ya kamu masih bisa diterima, kecuali kamu cari salah satu tempat magang lagi sama orang berkebutuhan khusus dewasa. Hanya puji Tuhan tuh saya ingat kemarin tuh pas magang sama anak-anak berkebutuhan khusus, itu ada satu guru. Nah itu dari Timur Leste, cobalah kontak beliau. Akhirnya syukur beliau bilang ada tempat magang. Itu dulu saya pernah ngajar di situ. Saya bilang puji Tuhan kan. Akhirnya diarahin ke sana, saya ajuin suratnya dibuatin sama YIJ. YIJ saya terima kasih banget. Jadi termasuk cepat juga dibantuin. Akhirnya udah dapatlah saya di situ magang selama 1 bulan, hampir 1 bulan. Dari perusahaan yang Jerman yang tolak saya itu interview saya kembali. Jadi cuma mau ditanya gimana pengalaman kamu sama jadi cuma ditanya yang untuk pengalaman basicnya aja. Saya bilang ya semuanya bagus, berjalan lancar. Saya udah tahu gambaran untuk ngurus mereka ini seperti begini-begini. Akhirnya mereka bilang ya itu nanti tugas kamu di Jerman. Nanti di daerah mana tuh Kak? Saya dapatnya di Sessen. Nah, di kotanya itu Schlitz. Itu di Frankfurt. Kotanya Schlitz. Kalau saya nggak salah Schlitz. Nah, pokoknya dapatnya di pedesaan sekali. Masuk ke pelosok sekali. Itu emang Kakak pengen di tempat yang pelosok gitu? Iya. Kenapa tuh Kak? Karena alamnya. Nah, jadi kalau mungkin kayak kerja capek-capek, stres kan, tinggal keluar ya kan, jalan lihat alam, menikmati. Nah, kaget udah nyasar ya. Hilang. Nah, kalau di itu sepribadi itu kan ujiannya 4 modul kan, itu 4 modul kan. Ada modul berbicara, dengar, habis itu menulis sama membaca. Nah itu saya langsung pertama 2 modul dulu. 2 modul. Yang dulu. apa tuh? Yang lolos berarti? Lulus pertama berbicara sama menulis. Oke. Ya. Karena memang mendengar sama membaca itu memang sulitnya luar biasa. Benar. Iya benar. 2 modul gagal, mendengar sama membaca. Tapi setelah daftar lagi, di buku itu saya ambil dulu yang modul mendengar. Modul mendengar. 1 kali dulu di Jakarta itu gagal lagi. Oh iya. Saya nggak ambil pusing lagi, saya ambil di Bandung. Jadi sembari healing kan, saya udah bodo amat lah menulis apa enggak belakangan dan ini saya sambil healing lah. Lucunya ke sana itu sama teman pakai motor, itu pun hampir kecelakaan. Bentar, dari Jakarta ke Bandung? Iya. Motoran? Pakai motor. Wow. Terus aja? Karena mau, ya,
tabrak pembatas. Allah. Teman saya udah di Jerman itu, namanya Mas Hendra. Mas Hendra. Jadi dia HP itu dia maunya dia yang pegang, taruh di motor. Maps gitu ya kayak. Udah saya yang pegang aja, nggak apa-apa. Saya kalau bawa motor harus saya yang lihat juga. Saya udah firasat tuh. Ujung-ujungnya benar kan, tabrak pembatas. Udah ketabrak atau baru mau? Tabrak pembatas. Ya ampun. Tabrak. Itu bayangkan motornya terlempar, mobilnya tuh dari sana terus sekitar berapa meter lah. Saya kalau lihat ya aman, hanya teman saya si Mas Indra tuh udah lukanya sebelah kanan nih. Ya ampun. Dan waktu itu dia mau ujian Schreiben ya, menulis. Bayangkan nih teman-teman. Jadi saya bilang untuk perjuangan banget. Udah mau nggak mau dia besok ujian tuh maksa pakai tangan kanan apa? Iya, maksa aja. Nah saya besoknya itu kan ujian Huren kan. Nah puji Tuhan sih ada hasilnya lah. Lulus tapi. Walaupun lepas ya. Hanya kalau ingat, aduh perjuangannya. Keren banget ya. Berarti ini dua-duanya nih, dua-duanya mau ujian sama ujian gitu ya. Udah ada bentar jalan aja udah itu kan 4 jam kan dari Depok ke Bandung kan. Wow. Kalau lihat mana pulangnya itu kita lewatin gunung-gunung gitu kan masih sempat mikirnya apa jelas. Tapi udah luka semua. Gitu kan. Motornya juga aman. Motor udah lecet semua. Orangnya lecet, motornya juga lecet. Gitu. Tapi untungnya lulus semuanya. Teman-teman kan juga ada. Dia lulus. Saya kan satu modul waktu itu lulus juga. Dan saya pikir ujian membaca ambil di Bandung lagi lah. Siapa tahu rezekinya sama. Benar. Jadi kalau mau ujian tuh paling tips dari saya sih banyak minum air. Banyak minum air. Apalagi untuk ujian mendengar ya, itu kan butuh konsentrasi, sangat konsentrasi terus besar. Jadi ya udah minum banyak air, istirahat yang cukup juga ya, biar nggak pusing, biar pas dengerin juga oke gitu. Ada lagi nggak tipsnya kayak yang mau di share? Tipsnya kalau untuk modul berbicara, jangan grogi kali ya. Jangan grogi. Jadi pede aja gitu. Kalau ngomong tuh saya kan set modulnya yang di tangan juga main. Jadi si penguji lah, anaknya boleh. Iya. Walaupun kosakatanya terbatas tapi percaya dirinya boleh nih. Benar-benar. Daripada yang kosakatanya kan full ya kan. Tapi pas mau actionnya tuh pedenya kurang. Itu fatal sekali. Terus kalau menulis? Kalau menulis sebenarnya menulis saya hafalan doang sih kemarin. Oh iya, kalau menulis hafalan aja. Tapi ketika saya udah lupa, saya langsung improvisasi. Karena itu verbal tadi memang perlu banget banyak. Dan ketika kita udah lupa, ya udah masukin salah satu verbal yang kamu ingat gitu. Gitu sih. Makanya saya bilang ya kalau bisa ujian sekali itu langsung 4 modul sih. Hanya kan kembali lagi ke anaknya kan beda-beda ya. Kita nggak bisa samain kemampuannya beda-beda. Nah, jadi kalau memang misalnya ada yang baru lulus 2 atau 3, ya udah yang satu modulnya itu pasti akan dapat pengulangan. Nah, itu kita manfaatin baik-baik aja sih. Gitu. Efektif ya Pak, dari pelajaran DIJ, walaupun rambutnya sering rontok gitu ya? Itu pasti itu, mulai dari A2 itu udah mulai rontok. Emang dari pembukaan kelas pun juga kan Heraim bilang kan, kayak belajar DIJ, kalau udah terjun DIJ, ya itu harus siap, bakalan keras. Itu saya pertama kan Heraim kan ngomong, ini kalau udah siap untuk belajar kursus bahasa Jerman itu siap sudah. Rambut pasti rontok. Saya mikir, terlalu berlebihan lah. Masa sampai rambut rontok tuh gimana ceritanya? Wah, kan sesuaian kan. Nah, pas udah A2 baru rasain benar juga nih Heraim ngomong kan. Gitu. Tuh emang ya udahlah ya Kak, bisa ngikutin pembelajaran juga di DIJ walaupun sistemnya cepet banget. Iya. Terakhir aku pengen tanya rencana Kak Marcel setelah ikut program FShop. Kalau memang Tuhan berkehendak, ya kalau misalnya di tempat itu memang suka dengan cara kerja saya, ya saya pengen sih dilanjutin Asbildung di situ. Asbildung? Bisa itu Asbildung perawat, atau tidak mungkin koki. Kebetulan suka masak juga. Ya, di catering kan, jadi masuk itu. Oke. Antara dua nih. Rencana itu ya. Oke, Kak Marcel mau ucapin terima kasih nih buat siapa aja yang udah support Kak Marcel. Nah, saya paling pertama itu Ayung, terima kasih banyak untuk kesempatannya, terus fasilitasnya juga bagus gitu kan. Nah, jadi kita belajarnya juga enak lah, jadi masuk aja gitu kan. Nah,
Habis itu mungkin Frau Erlin juga terima kasih banyak. Habis itu yang menurut saya paling penting Frau Nurul. Nurul terima kasih banyak untuk ilmunya, tipsnya, kesabarannya. Akhirnya anaknya yang bisa berangkat lagi. Gitu aja. Wow, semoga kalian tuh bisa terinspirasi lah dari cerita-cerita Kak Marcel. Gitu, terima kasih banyak Kak Marcel, semoga penerbangannya pun lancar juga. Amin. Dan untuk kawan di IJ, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Jangan lupa nyalain juga tombol lonceng di bawah ini biar nggak ketinggalan video-video menarik dari channel YIJ. Sampai jumpa di video YIJ yang peserta berikutnya. Dadah Kak. Dah.